Malam itu aku masih menyetrika kemeja mahal suamiku. Kemeja yang akan dia pakai untuk meresmikan kantor hasil keringat dan hartaku sendiri. Tapi tanpa menatapku, dia berkata dingin. Besok kamu nggak usah ikut. Kamu cuma bikin malu. Aku diam. Dia tak tahu. Wanita yang ia sebut babu ini adalah pemilik segalanya. Dan besok, hidupnya akan runtuh tanpa sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Malam itu, uap panas dari setrika berdesis pelan di ruangan yang hening. Aku, Alika, sedang berdiri di depan papan setrika merapikan kemeja sutra paling mahal milik suamiku, Gibran. Kemeja itu akan dia pakai besok, hari besar peresmian kantor baru PT Cipta Karya, perusahaan yang kami rintis dari nol. Aroma wangi dari pelembut pakaian mewah memenuhi ruangan, tapi hatiku jauh lebih hangat mengenang aroma mie instan yang kami bagi dua di rumah kontrakan kecil kami dulu. Kantor baru itu, menara kaca di pusat kota, adalah impian kami yang terwujud berkat modal awal dari warisan ayahku dan kerja kerasku. Kemeja kamu sudah rapi, Mas, kataku lembut, menggantung kemeja itu. Gibran baru saja keluar dari ruang kerjanya. Dia tampak gagah dengan jam tangan barunya. Dia melirik kemeja itu sekilas, lalu menatapku. Tatapannya dingin, berbeda dari tatapan Gibran yang ku kenal dulu. Besok kamu tidak usah ikut, kata Gibran datar, menuang segelas air. Aku tertegun. Apa maksudmu, Mas? Ini kan peresmian kantor kita. Aku sudah siapkan gaun. Gibran mendengus, menatap hijab panjang dan pakaian rumahku yang sederhana. Ada cibiran di sudut bibirnya. Dengar, Alika. Semua yang datang besok itu dari kalangan elit, para investor besar. Kamu cuma bikin malu aja nanti. Napasku tercekat. Bikin malu? Aku istrimu, Gibran. Justru karena kamu istriku, kamu harus tahu diri, katanya tajam. Tiba-tiba tawa melengking terdengar. Ibu Rina, ibu mertuaku, berjalan mendekat. Benar kata Gibran itu, sahut Ibu Rina, matanya penuh hina. Lagi pula acara orang-orang penting bukan tempatmu. Kamu di rumah saja, cuci piring, bersihkan rumah. Kamu itu pantasnya jadi babu. Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Aku menatap Gibran, mencari pembelaan, tapi dia membuang muka, seolah membenarkan kata-kata ibunya. Sudah, jangan dibahas lagi. Ini keputusanku, kata Gibran final. Aku memilih diam. Aku menarik napas panjang, menelan rasa sakit hati itu bulat-bulat. Hijab ini mengajarkanku kesabaran. Tapi malam ini kesabaranku diuji sampai ke batasnya. Baiklah, kataku pelan. Ibu Rina tersenyum puas. Gibran mengangguk lega. Mereka tidak tahu diamku adalah tanda dimulainya sebuah perhitungan. Aku kembali ke kamar. Saat Gibran masuk ke kamar mandi, ponselnya yang mahal tergeletak di meja nakas. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar, Vina Hati Merah 2. Isi pesannya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Sayang, baju pestaku sudah siap. Aku tidak sabar diperkenalkan sebagai pasangan CEO hebat sepertimu besok. Jadi, ini alasannya. Dia akan membawa selingkuhannya ke acara yang kubangun. Rasa sakit itu hilang, berganti dengan sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Gibran telah salah besar meremehkan wanita yang ia sebut babu ini. Aku bangkit dari ranjang tanpa suara setelah memastikan Gibran terlelap. Aku berjalan menuju ruang kerjaku di lantai bawah. Gibran dan Ibu Rina mengira ruangan ini adalah tempatku menyulam atau membaca. Mereka tidak pernah masuk ke dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik rak-rak buku yang rapi, ruangan ini adalah pusat komando pribadiku. Aku duduk di kursi kerjaku, menyalakan layar komputer utama. Layar itu tidak menampilkan resep masakan. Layar itu menampilkan data kompleks, grafik saham, dan struktur perusahaan. Di layar itu,
PT Cipta Karya milik Gibran hanyalah sebuah anak perusahaan kecil dari sebuah entitas yang jauh lebih besar, sebuah holding company bernama A Group. Dan di atas struktur organisasi A Group hanya ada satu nama, Alika. Aku adalah pendiri dan pemilik tunggal A Group. Gibran tidak tahu. Dia pikir investor misterius dari luar negeri itu mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa investor itu tidur di sebelahnya setiap malam. Aku melakukan panggilan video pertama. Wajah Pak Anton, tangan kananku, Direktur Keuangan A Group yang sebenarnya, muncul di layar. Selamat malam, Ibu Alika. Maaf, ada masalah mendesak, tanyanya melihat jam 1 pagi. Selamat malam, Pak Anton. Suaraku dingin dan profesional. Saya punya beberapa instruksi untuk besok pagi. Tepat pukul 6 pagi saya mau Anda bekukan semua aset atas nama Gibran Ramadan. Semua aset, termasuk rekening gajinya, semua rekening pribadi, kartu kredit korporat tanpa batas yang dia pegang, akses dana operasional PT Cipta Karya. Blokir semuanya. Alihkan otoritas pencairan dana perusahaan kembali ke saya. Efektif segera. Pak Anton mengangguk. Baik, Bu, akan saya laksanakan. Ada tim catering, event organizer, dan penyedia jasa keamanan untuk acara peresmian PT Cipta Karya besok. Saya mau semua pembayaran ditahan. Hubungi mereka satu persatu malam ini juga. Katakan ada masalah administrasi serius dari pihak holding company. Batalkan semua layanan. Pak Anton sedikit terkejut. Dibatalkan, Bu. Tapi itu acara besar. Tamu-tamu itu adalah kolega saya, Pak Anton, bukan kolega Gibran. Saya yang mengundang mereka atas nama A Group. Biarkan mereka datang. Saya ingin mereka melihat kekacauan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Pak Anton mengangguk paham. Siap, Ibu Alika. Semuanya akan beres sebelum matahari terbit. Panggilan pertama selesai. Aku beralih ke panggilan kedua, kali ini ke Kepala Keamanan Gedung A Tower, gedung baru yang akan diresmikan, dan tentu saja, juga milikku. Selamat malam, Pak Kepala Keamanan. Ada yang bisa kami bantu? Persiapan untuk acara besok sudah 90%. Lapornya bangga. Ada perubahan rencana. Besok tidak ada peresmian apapun. Acara atas nama PT Cipta Karya dibatalkan. Pria itu terdiam bingung. Perintah saya jelas. Tutup akses lift eksekutif menuju ballroom utama. Matikan pendingin udara dan sistem suara di area itu. Saya tidak mau ada satupun orang bisa masuk ke ballroom. Tegasku. Biarkan lobi utama tetap terbuka. Biarkan para tamu dan wartawan berkumpul di sana. Siap. Laksanakan, Ibu Alika. Roda pembalasan telah berputar. Aku lalu memesan tiket first class ke Bali untuk penerbangan paling pagi dan private villa termewah di Uluwatu. Pukul 4 pagi, alarm di ponselku bergetar pelan di bawah bantalku. Aku segera mematikannya. Aku bangkit dari tempat tidur seperti bayangan, mengambil tas kabin kecilku. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar tidur utama, memandang Gibran yang masih terlelap dalam kebohongan. Wajahnya kini terlihat menjijikkan. Aku melangkah pergi. Aku berjalan kaki beberapa blok, lalu menghentikan taksi biasa untuk menuju bandara. Sepanjang perjalanan, aku menatap lampu-lampu kota. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan. Hanya perasaan lega. Dia membalas cintaku dengan hinaan dan pengkhianatan. Sekarang saatnya dia membayar. Di Bali, udara pulau menyambutku dengan aroma garam. Aku telah tiba di villa pribadiku di Uluwatu. Sementara di Jakarta, Gibran baru menggeliat bangun, yakin bahwa si babu sudah menyiapkan kemejanya dan merajuk di rumah. Aku menikmati sarapan mewah di teras villaku. Di depanku terhampar kolam renang pribadi yang berbatasan langsung dengan birunya Samudra Hindia. Aku memesan jus mangga segar. Aku menikmati ketenanganku. Kekuatan sejati, pikirku, adalah tentang seberapa tenang kau bisa merencanakan. Sementara itu, di Jakarta, Gibran, Vina, dan Ibu Rina melangkah keluar dari mobil di lobi utama A Tower. Puluhan fotografer dan wartawan segera mengerubungi mereka. Gibran tersenyum lebar, merangkul pinggang Vina. Mereka berjalan di atas karpet merah yang seharusnya menuju kemegahan, tapi saat mereka tiba,
Lobi itu penuh sesak oleh tamu-tamu yang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, tampak bingung dan kesal. Musik instrumental tidak terdengar. Layar digital raksasa hanya menampilkan layar hitam kosong. Ada apa ini? Tanya Ibu Rina jengkel. Sabar, kita langsung naik ke ballroom saja, putus Gibran. Dia berjalan angkuh menuju barisan lift eksekutif. Dia mengeluarkan kartu akses emasnya, kartu CEO. Dia menempelkan kartu itu ke sensor. Lampu sensor berkedip merah. Akses ditolak. Kening Gibran berkerut. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Lift sialan, umpatnya. Dia mencoba lift di sebelahnya. Hasilnya sama. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Gibran, ada apa? Tanya Ibu Rina keras. Kenapa liftnya tidak terbuka? Kamu ini CEO-nya, kan? Gibran panik. Dia berbalik dan berteriak ke arah meja resepsionis. Seorang manajer gedung berseragam rapi berlari kecil menghampiri Gibran. Pak Gibran, maaf Pak, ada masalah. Masalah apa? Ini acara peresmian saya, sembur Gibran. Itu dia masalahnya, Pak. Kami baru saja mendapat instruksi mendadak 1 jam yang lalu. Instruksi langsung dari holding company. Semua layanan dibatalkan. Listrik dan pendingin udara di ballroom lantai 50 sudah dipadamkan. Dunia Gibran seakan runtuh. Siapa yang berani membatalkan? Saya CEO-nya. Perintahnya datang langsung dari Dewan Direksi Tertinggi A Group, Pak. Mereka bilang, Anda sudah tidak punya wewenang lagi, Pak. Suara manajer itu terdengar seperti ledakan bom di lobi yang mendadak hening. Kilatan lampu kamera kini memotret skandal. Vina langsung melepaskan rangkulannya. Ibu Rina histeris. Gibran mencoba menelepon Pak Anton, kotak suara. Dia hanya bisa memikirkan satu orang, Alika. Gibran menekan tombol panggil untuk Alika. Halo, sapa Alika dengan nada sedikit mengantuk, diiringi debur ombak. Gibran berteriak histeris. Kamu di mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa acaranya dibatalkan? Ibu Rina merebut ponselnya. Alika dasar istri tidak tahu diri. Kamu pakai ilmu hitam apa? Cepat pulihkan acaranya. Hening sejenak. Lalu, tawa Alika meledak, tawa yang jernih dan penuh kemenangan. Rumah siapa yang ibu maksud? Rumah yang saya beli pakai uang saya, yang sertifikatnya atas nama saya. Suara lembut itu hilang. Manajer gedung itu tidak salah. Akulah yang membatalkan semuanya. Aku Alika Hadinata, pendiri dan pemilik tunggal A Group. Kamu, Gibran, kamu hanya CEO boneka yang aku gaji. Gibran limbung. Aku istrimu, potong Alika. Istri yang kamu sebut bikin malu. Istri yang kamu bilang pantasnya jadi babu. Sekarang permainanmu selesai. Dia mengakhiri dengan nada ringan. Oh, dan satu lagi, semua kartu kreditmu sudah diblokir, rekeningmu dibekukan, dan surat pemecatanmu sedang dalam perjalanan. Jangan repot-repot pulang ke rumah karena rumah itu sudah diganti kuncinya. Alika menutup telepon. Gibran menatap ponselnya yang kini gelap. Puluhan panggilan histeris berikutnya ditolak. Gibran menginjak pedal gas dalam-dalam menuju rumah, masih berharap ini semua lelucon. Tapi dari kejauhan, dia melihat gerbang otomatis tertutup rapat. Di depannya berdiri 2 satpam asing dan Pak Anton, tangan kanan Alika, dengan ekspresi dingin. Pak Anton, ada apa ini? Teriak Gibran. Saya di sini atas perintah langsung dari Ibu Alika Hadinata, pemilik A Group, kata Pak Anton formal. Pertama, ini surat pemecatan resmi Anda. Kedua, rumah ini beserta seluruh isinya adalah aset milik A Group yang dipinjamkan kepada Anda sebagai fasilitas jabatan. Fasilitas ini ditarik kembali. Anda berdua harus mengosongkan tempat ini dalam 1 jam. Ibu Rina menjerit histeris. Ketiga, tambah pengacara, ini surat gugatan cerai, disertai tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan yang Anda lakukan. Gibran kini memegang 2 surat yang terasa lebih berat dari batu. Dia jatuh berlutut di atas aspal, menangis. Pesan dari Ibu Alika hanya satu, Pak Gibran, beliau bilang, dulu Anda bilang beliau pantasnya jadi babu, sekarang beliau ingin Anda menikmati rasanya menjadi lebih rendah dari itu. Hari-hari berikutnya adalah neraka.
Ibu Rina menderita stroke akibat syok dan tekanan darah tinggi, sisi kirinya lumpuh. Gibran yang kini harus merawat ibunya yang lumpuh, membersihkan kotoran, dan menyuapinya. Uangnya habis. Dia mencoba mencari kerja dan akhirnya, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah sebagai kuli angkut di pasar. Mengangkat karung beras, membersihkan sisa ikan di pagi buta. Tangannya kapalan, harga dirinya tercabik. Penderitaan Gibran mencapai puncaknya saat Ibu Rina, dalam kondisi setengah sadar, mengakui kesalahannya. Suatu sore, saat mengangkut kentang, Gibran melihat koran bekas di tumpukan sampah. Ada wajah Alika di halaman depan. Wajah itu tersenyum cerah, anggun, dengan judul, Alika Hadinata meluncurkan Alika Foundation untuk pemberdayaan perempuan. Peluncuran lusa, di Ballroom Hotel Indonesia. Sebuah ide gila muncul di benaknya, dia akan ke sana. Dia akan bersujud. Ballroom Hotel Indonesia berkilauan. Alika berdiri di atas panggung, anggun dan berwibawa, berbicara tentang pemberdayaan perempuan. Tiba-tiba, terjadi keributan di pintu servis. Sosok pria kotor, kumal, dan berbau pasar berhasil menerobos masuk dan ambruk tepat di kaki Alika. Gibran. Alika, aku mohon maafkan aku. Ibu kena stroke, dia lumpuh. Aku tidak kuat lagi. Dia bersujud, air mata membasahi ujung gaun Alika. Seluruh ruangan hening. Alika menatap pria di kakinya. Ibu Rina, kata Alika pelan, suaranya jernih dan kuat, ibu yang bilang aku pantasnya jadi babu. Dan kamu Gibran, kamu yang bilang aku bikin malu. Dia berdiri tegak. Dulu kamu bilang aku bikin malu di depan tamu elitmu. Sekarang lihat dirimu. Di depan semua tamu elitku, siapa yang sedang mengemis di lantai seperti sampah? Siapa yang bikin malu sekarang? Gibran hanya bisa menangis. Alika berbalik ke Pak Anton. Pak Anton, sesuai rencana kita, Ibu Alika sudah melunasi biaya sewa kontrakan Ibu Rina selama 1 tahun, dan mengatur perawat lansia 2 kali sehari. Harapan di wajah Gibran padam. Saya melakukan itu, potong Alika, bukan untukmu dan bukan untuknya. Saya melakukannya karena agama saya melarang saya membiarkan orang lain menderita. Kewajiban saya sebagai manusia selesai sampai di situ. Adapun kamu Gibran, kamu masih kuat mengangkat karung di pasar. Nikmati pekerjaanmu. Alika, aku masih suamimu, teriak Gibran saat petugas keamanan mengangkatnya. Oh, aku lupa, kata Alika tanpa menoleh. Akta cerai kita sudah terbit sejak minggu lalu. Gibran, kita sudah bukan siapa-siapa. Pintu ballroom ditutup, membungkam teriakannya. Alika kembali menghadap para tamu, tersenyum tenang. Maafkan saya atas gangguan kecil tadi. Mari kita lanjutkan. 6 bulan berlalu sejak insiden di Hotel Indonesia. Alika kini berada di Davos, Swiss, berdiri di panggung World Economic Forum, bukan lagi sebagai istri tersembunyi, melainkan sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Ia berbicara di hadapan audiens global tentang strategi keberlanjutan dan peran perempuan dalam ekonomi digital. Mengenakan blazer elegan di atas gaun dan hijabnya, ia memancarkan wibawa yang tak tertandingi. Setelah pidato, ia diwawancarai oleh seorang jurnalis senior dari Bloomberg. Ibu Alika, tanya jurnalis itu, sebagian besar kekayaan dan kesuksesan A Group dibangun dari awal, bahkan sebelum Anda tampil ke publik. Bagaimana Anda menjaga anonimitas Anda selama bertahun-tahun sambil mengendalikan sebuah konglomerat? Alika tersenyum tipis, menatap lurus ke kamera. Saya percaya, Mr. Smith, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada gelar yang kita pamerkan, tetapi pada kemampuan kita untuk mengendalikan narasi dari balik layar. Selama bertahun-tahun, saya memilih peran yang diremehkan. Itu adalah perisai terbaik. Jawabannya yang cerdas dan penuh makna langsung menjadi viral, menjadikannya simbol baru kepemimpinan yang bijaksana. Sementara Alika bersinar di puncak dunia, Gibran tenggelam semakin dalam di dasar Jakarta. Musim hujan tiba, mengubah kontrakan kecilnya menjadi kotak lembab yang dingin. Ibu Rina, yang kondisi lumpuhnya memburuk, harus dirawat ekstra. Perawat dari Alika Foundation berhenti datang setelah Gibran mengusir mereka dengan kasar, menganggapnya sebagai penghinaan. Ia menolak sedekah dari mantan istrinya. Kini,
Gibran benar-benar sendirian merawat ibunya yang semakin rapuh. Suatu malam, dia mencoba mencari barang berharga di antara sisa-sisa pakaian Ibu Rina yang penuh noda, berharap menemukan selembar uang tersembunyi. Tangannya meraba-raba saku jaket tebal yang dulu selalu dipakai ibunya untuk pamer. Dia menemukan sebuah kalung. Kalung emas imitasi yang dulu Ibu Rina yakini asli, hadiah dari Gibran. Kalung itu kini berkarat. Gibran tertawa pahit, tawa yang tidak lucu. Dia mengingat semua kebohongan dan kesombongan yang mereka bangun. Dia melempar kalung itu ke lantai kotor. Rasa laparnya tak tertahankan. Dia mencuri sepotong roti dari warung sebelah. Saat ia berlari, pemilik warung, seorang wanita paruh baya, berteriak. Gibran tersandung dan jatuh, roti itu terlepas dari tangannya dan berguling ke lumpur. Dia dipukuli oleh beberapa pemuda setempat. Dalam kondisi babak belur, dia hanya bisa merangkak kembali ke gang, membawa rasa malu yang bahkan lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. 2 tahun kemudian, Alika kembali ke Indonesia untuk meresmikan kantor pusat baru A Group yang telah diperluas. Ia meminta Pak Anton untuk mengosongkan jadwalnya sore itu. Alika tidak ingin ke pesta atau jumpa pers. Ia meminta diantar ke suatu tempat. Alika berdiri di atas lahan kosong di pinggiran Jakarta, tepat di lokasi sebidang tanah kecil yang dulu ia jual untuk modal awal PT Cipta Karya. Tempat itu kini telah menjadi taman publik yang indah, berkat dana yang ia suntikan melalui yayasannya. Saat matahari terbenam, Alika duduk di salah satu bangku taman, menghirup udara segar yang jauh dari bau kantor. Ia membuka laptopnya. Di layar, tersemat satu dokumen, akta cerai yang sudah resmi. Ia melihatnya, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kedamaian yang mendalam. Kekuatan sejati, bisiknya pada dirinya sendiri, adalah kebebasan. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari menghampirinya, menjatuhkan sebuah bola. Alika tersenyum, mengambil bola itu, dan mengembalikannya. Anak itu tertawa riang. Alika melihat ke sekeliling. Lingkaran telah sempurna. Ia telah mengambil kembali segalanya, dan yang lebih penting, ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia menutup laptopnya, dan berjalan menuju mobilnya. Babak ini telah usai. Beberapa bulan setelah kembali dari Jakarta, Alika meluncurkan proyek ambisius A Group, pembangunan kota mandiri alami di luar Jakarta, sebuah inisiatif kota pintar yang berfokus pada keberlanjutan dan energi terbarukan. Proyek ini, yang menelan investasi triliunan rupiah, menarik perhatian para investor dan pemimpin industri global. Pada malam penganugerahan, Asia's Most Visionary Leader, yang diadakan di Marina Bay Sands, Singapura, Alika berdiri di atas panggung marmer menerima trofi kristal yang berkilauan. Mengenakan busana formal yang memadukan blazer modern dan hijab elegan, ia memancarkan keagungan yang jauh dari bayangan istri rumahan yang dulu ia mainkan. Dalam pidato penerimaannya, ia membahas bagaimana integritas dan visi jangka panjang adalah mata uang sejati di dunia bisnis. Ia sengaja menyisipkan kalimat, kegagalan pribadi mengajarkan nilai integritas dalam bisnis. Para tamu, yang tahu sedikit tentang insiden Gibran, terpukau. Setelah acara yang gemerlap itu usai, di ruang tunggu VIP yang sunyi, Alika tidak merayakan. Sebaliknya, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Anton, bagaimana kemajuan yayasan di komunitas kumuh? Prioritaskan renovasi sanitasi. Dia memastikan bahwa meskipun ia kini fokus pada pembangunan masa depan yang megah, janji untuk memberdayakan mereka yang kurang beruntung tetap menjadi komitmen utamanya. Pagi hari di kantor pusat A Group yang megah, Alika berdiri di meja konferensi marmer, meninjau cetak biru digital untuk proyek kota mandiri alami yang terbentang lebar di depannya. Pak Anton masuk dengan membawa berkas-berkas rutin. Di antara tumpukan itu, ada satu map tipis. Ibu Alika, ini laporan akhir terkait aset yang telah ditarik. Lapor Pak Anton, nadanya hati-hati. Alika mengangguk tanpa melihat. Rumah yang lama sudah terjual. Hasilnya sepenuhnya disalurkan ke Alika Foundation, seperti instruksi Anda. Alika akhirnya mendongak. Baik. Pak Anton berdeham. Ada satu hal lagi, Bu. Ibu Rina, beliau meninggal beberapa minggu lalu di kontrakan. Komplikasi stroke. Alika terdiam sejenak, tatapannya kosong. Tidak ada kesedihan,
hanya pengakuan dingin atas sebuah fakta. Gibran tidak ada di sana untuk mengurus jenazah. Beliau menghilang. Warga setempat yang akhirnya menghubungi Foundation. Alika menghela napas panjang, menatap foto mendiang Ibu Rina di laporan itu sekilas. Pastikan semua urusan administrasi jenazah diselesaikan dengan layak, Pak Anton, katanya, suaranya tanpa emosi. Dana dari Foundation. Jangan libatkan nama A Group secara langsung. Dia kemudian menggeser map itu ke samping, kembali fokus pada denah kota masif di layar di depannya. Untuk Gibran, jangan lacak dia. Biarkan dia menjalani pilihannya. Kita sudah selesai dengannya. Perintahnya final. Babak ini, kali ini benar-benar usai, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara administratif. Beberapa minggu setelah menerima laporan dari Pak Anton, Alika memutuskan untuk mengunjungi lokasi proyek Kota Mandiri Alami secara langsung. Mengenakan pakaian lapangan yang profesional namun tetap modis, ia berdiri di atas bukit observasi. Di bawahnya, hamparan luas lahan yang kini dipenuhi konstruksi sibuk terlihat jelas. Ini adalah masa depan, pikirnya, sebuah pembangunan yang benar-benar bersih, tidak seperti fondasi lama yang dibangun di atas kebohongan. Pak Anton berdiri di sampingnya, menjelaskan kemajuan teknis. Alika tidak terlalu memperhatikan angka-angka, ia fokus pada rasa damai yang ia rasakan. Proyek ini bukan hanya bisnis, ini adalah warisan, sebuah pernyataan bahwa kekuatannya kini digunakan untuk membangun, bukan menghancurkan. Saat ia memandang cetak biru digital yang dipegangnya, simbol A Group terpampang di setiap sudut, mengingatkannya bahwa kini ia tidak lagi perlu bersembunyi. 1 tahun kemudian, Alika diundang sebagai pembicara utama di Global Tech Summit di London. Setelah pidatonya yang menerima standing ovation, ia mundur ke sebuah galeri seni kontemporer di samping venue. Ia membutuhkan ketenangan dari hiruk-pikuk pujian. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Kenji Tanaka, seorang ilmuwan Jepang yang memimpin perusahaan energi terbarukan terbesar di Asia. Dr. Tanaka mendekatinya, tidak untuk membahas investasi, melainkan untuk membahas filosofi di balik arsitektur ramah lingkungan. Gibran tidak akan pernah membahas hal seperti ini. Alika merasakan koneksi intelektual yang kuat, sesuatu yang murni dan tidak tercemar oleh uang atau status. Dr. Tanaka menatap mata Alika dengan hormat, mengagumi kedalaman visinya. Integrity is the most valuable currency, katanya, mengutip pidato Alika. Alika tersenyum. Itu adalah senyum yang berbeda, senyum yang menjanjikan sebuah babak baru, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam hati. Jauh dari gemerlap London, di sudut terpencil di luar pinggiran kota, Gibran kini bekerja di tempat pembuangan sampah ilegal. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tertutup debu dan keputusasaan. Dia mendorong gerobak berisi limbah plastik. Dia tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti hantu. Pagi itu, radio tua milik mandornya yang rusak berderak keras, memutar berita dari Jakarta. Gibran hampir tidak mendengar, tetapi satu nama menusuk pendengarannya, Alika Hadinata, dinominasikan untuk Global Humanitarian Award. Gibran berhenti mendorong. Dia menatap ke kejauhan, ke arah kota metropolitan yang tidak bisa dia capai. Dia mencoba tersenyum pahit, tapi hanya air mata kotor yang mengalir di pipinya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dihancurkan, bahkan kemarahan pun sudah hilang. Dia hanya kosong. Dia mengambil sekop dan melanjutkan pekerjaannya yang tanpa akhir, sebuah bayangan dari masa lalu yang terlupakan. Beberapa minggu setelah Gibran mendengar berita itu, Alika berdiri di atas panggung yang megah di New York, dikelilingi oleh tokoh-tokoh dunia. Ia menerima Global Humanitarian Award atas kontribusinya yang berkelanjutan melalui Alika Foundation. Cahaya lampu sorot memantul dari trofi kristal di tangannya. Dalam pidato penerimaannya, Alika tidak menyebut masa lalunya secara eksplisit, tetapi ia berkata, ketika kita memilih untuk membangun daripada menghancurkan, kita tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga menyembuhkan diri kita sendiri. Setelah upacara yang meriah, di ruang tunggu pribadi, Pak Anton menghampirinya. Selamat, Ibu Alika. Anda layak mendapatkan semua ini. Alika tersenyum, kelelahan namun puas. Ini bukan tentang layak, Pak Anton. Ini tentang tujuan. Gibran memilih kekosongan. Saya memilih keadilan,
dan dari keadilan itu, muncul kebahagiaan yang nyata. Ia melepas sepatu hak tingginya dan menatap keluar jendela, di mana siluet kota New York yang menjulang tinggi terlihat. Ia kini benar-benar bebas dari beban masa lalu. Gibran kembali ke tempat kerjanya yang menyedihkan di tempat pembuangan sampah. Hari itu sangat panas, dan bau busuk menyengat. Saat menyaring tumpukan sampah basah, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Itu adalah dompet kulit tua yang dulu sering dia bawa. Kotor, robek, dan hampir tidak dikenali. Di dalamnya, terselip selembar foto. Foto usang Alika, diambil di masa-masa awal pernikahan mereka, sebelum A Group terungkap. Alika tersenyum polos, memeluknya dengan hangat. Saat itu, ia benar-benar mencintainya. Gibran menatap foto itu lama sekali. Air mata tidak lagi mengalir. Tangannya yang kapalan memegang foto itu, gemetar. Bukan karena marah, tetapi karena kesadaran yang dingin, dia telah menghancurkan satu-satunya hal nyata dan murni yang pernah dia miliki. Tidak ada dendam, tidak ada amarah yang tersisa di hatinya, hanya rasa penyesalan tak terbatas. Dia merobek foto itu menjadi serpihan kecil, membiarkannya terbang tertiup angin yang membawa bau sampah. Dia tidak layak menyimpan kenangan itu. Dia kembali bekerja, keheningannya kini adalah penerimaan penuh atas takdir yang dia ciptakan sendiri. Beberapa bulan kemudian, Alika dan Dr. Kenji Tanaka berada di Tokyo. Mereka baru saja menyelesaikan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis antara A Group dan perusahaan energi Kenji untuk proyek kota mandiri alami. Keduanya berdiri di atap gedung pencakar langit yang modern, memandang kota metropolitan yang canggih di bawah mereka. Alika mengenakan blazer berwarna pastel dan hijab yang serasi, memancarkan aura pemimpin global. Kenji berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, membahas detail teknis pembangunan turbin angin lepas pantai. Saat matahari terbit menyinari Tokyo, Alika menatap Kenji. Ada resonansi, bukan hanya dari rencana bisnis, tetapi dari pemahaman yang mendalam. Kenji menoleh dan tersenyum. Senyum yang menjanjikan kemitraan yang setara, yang didasarkan pada visi, bukan tipu daya. Alika tidak lagi mencari cinta buta yang meminta pengorbanan, melainkan mencari rekan yang setara. Babak baru kehidupannya dimulai, dipimpin oleh integritas dan dibangun di atas fondasi yang kokoh. Beberapa malam setelah penandatanganan, Alika menerima undangan makan malam pribadi dari Dr. Tanaka. Bukan di restoran mewah yang mencolok, melainkan di sebuah restoran tradisional Kyoto di Tokyo, dengan interior minimalis dan pemandangan taman zen yang diterangi lentera. Alika mengenakan kimono blazer modern berwarna biru laut. Selama makan malam, Kenji tidak membahas proyek, melainkan bertanya tentang filosofi di balik Alika Foundation. Saya kagum dengan keseimbangan Anda, Ibu Alika. Antara ambisi bisnis dan komitmen kemanusiaan, ujar Kenji sambil menyesap tehnya. Alika tersenyum, merasa nyaman dengan keheningan yang mengisi jeda percakapan mereka. Saya belajar, Dr. Tanaka, bahwa tujuan akhir bukanlah uang, melainkan warisan dan integritas. Itulah yang Gibran tidak pernah pahami. Kenji mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang dalam, bukan penghakiman. Hujan deras melanda tempat pembuangan sampah ilegal itu. Udara yang biasanya pengap kini terasa dingin dan basah. Gibran menarik kerah jaketnya yang compang-camping, mencari perlindungan di bawah tumpukan terpal bekas. Ia sakit, batuknya parah, tapi tidak ada waktu untuk istirahat. Dari celah-celah tumpukan sampah, ia bisa melihat pantulan lampu kota yang jauh. Siluet gedung pencakar langit yang menjulang tinggi terlihat samar-samar, termasuk A Tower. Menara-menara kaca itu adalah simbol kehidupan yang pernah ia miliki dan hancurkan. Ia membayangkan Alika di salah satu puncak menara itu, aman dan bersinar. Ia menertawakan dirinya sendiri, tawa serak yang lebih mirip tangisan. Ia telah menjadi bagian dari sampah yang ia angkut. Ia tidak lagi punya nama, tidak punya masa lalu. Hanya rasa dingin dan penerimaan pahit. Beberapa bulan kemudian, di lokasi proyek, Kota Mandiri Alami, Alika berdiri di bukit observasi bersama Kenji. Proyek itu kini sudah mencapai fase pembangunan masif, turbin angin pertama mulai dipasang. Alika, mengenakan pakaian lapangan A Group yang ramping, menunjuk ke cetak biru digital. Keberlanjutan bukan hanya tentang teknologi, Kenji. Ini tentang fondasi yang kuat,
yang tidak dibangun di atas kebohongan. Katanya, senyumnya tulus. Kenji menatapnya, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai seorang wanita yang ia kagumi. Tanpa berkata-kata, Kenji perlahan mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Alika. Genggaman itu ringan, penuh rasa hormat, dan menjanjikan sebuah kemitraan sejati, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Alika balas menggenggam. Kebebasan telah memberinya pilihan, dan ia memilih untuk membangun masa depan bersama seseorang yang memegang nilai yang sama. 6 bulan setelah kemitraan diresmikan, Alika dan Kenji kembali ke Jakarta untuk konferensi pers gabungan A Group dan Tanaka Energy. Aula konferensi dipenuhi oleh media global yang haus akan berita. Alika berdiri di samping Kenji, keduanya mengenakan setelan formal yang elegan. Mereka mengumumkan lebih dari sekadar investasi baru di Kota Mandiri Alami. Mereka mengumumkan perpaduan visi mereka. Kenji, dengan senyum tenang dan mata penuh hormat, melangkah maju ke podium. Hari ini, kami tidak hanya meresmikan pembangunan kota berkelanjutan terbesar di Asia. Kami juga meresmikan sebuah kemitraan sejati yang akan menjadi fondasi masa depan kami berdua, katanya, lalu menoleh ke Alika dan menggenggam tangannya. Saya merasa sangat terhormat untuk mengumumkan bahwa Ibu Alika Hadinata telah menerima lamaran saya. Kami akan menikah di Kota Mandiri Alami yang akan segera rampung, merayakan ikatan kami di tempat yang kami bangun bersama. Cahaya blitz meledak dari segala arah, mengabadikan momen kebahagiaan sejati Alika dan Kenji. Alika tersenyum, senyum yang menunjukkan kebahagiaan yang setara dan saling menghormati, sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa diberikan Gibran. Setahun kemudian, menjelang hari pernikahan mereka, Alika dan Kenji mengunjungi lokasi pembangunan Kota Mandiri Alami, yang kini telah hampir selesai. Mereka berdiri di dek observasi sebuah turbin angin raksasa yang menjulang tinggi, memandang ke bawah ke permukiman modular yang hijau dan infrastruktur cerdas yang membentang luas. Kenji menatap Alika, tangannya menggenggam tangan Alika yang mengenakan sarung tangan kulit ringan, terasa hangat dan kokoh. Dulu, kau membangun kekaisaranmu dalam bayangan. Sekarang, kita membangun sebuah kota di bawah matahari, dengan integritas yang kita junjung, bisik Kenji. Alika menghela napas, menikmati angin sejuk dari bilah turbin yang berputar perlahan. Ini adalah rumah yang sesungguhnya, Kenji. Fondasi yang tidak akan pernah runtuh karena kebohongan. Mereka berbagi momen keheningan, memandang cakrawala tempat masa depan mereka terbentang, sebuah masa depan yang bersih, seimbang, dan kuat, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Di Jakarta, 10 tahun kemudian, Gibran, yang kini berusia akhir 40-an, berjalan tertatih-tatih di pinggiran sebuah jalan raya menuju kawasan industri. Penampilannya masih sama, kurus, kotor, dan tak terurus. Ia mencari botol plastik kosong di tumpukan sampah pinggir jalan. Ia tidak lagi bekerja di TPA. Ia telah menjadi pemulung yang terisolasi, hidup dari barang rongsokan yang ia kumpulkan setiap hari. Sebuah mobil mewah dengan logo A Group, dihiasi karangan bunga mewah untuk sebuah pertemuan penting, melaju melewatinya dengan mulus, menuju bandara. Gibran nyaris tidak menyadarinya. Dia sudah lama tidak mendengar nama Alika atau Kenji. Dunia mereka telah bergerak begitu jauh sehingga Gibran bahkan tidak lagi menjadi bayangan, hanya sebuah titik debu di masa lalu yang tak berarti. Ketika dia menemukan sekantong plastik berisi kaleng bekas, dia tersenyum, senyum tanpa kebahagiaan, hanya kelegaan karena bisa makan hari itu. Dia melanjutkan langkahnya, sepenuhnya sendirian, sebuah monumen bisu bagi kesombongan dan pengkhianatan.